Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo dan masih dari kisahnya Bang Pian. Dan kali ini sebuah kisah yang berjudul Misteri di Bengkel OP. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum, ucap Bang Pian sesampainya dia di depan bengkel sepeda motor milik OP, adik kandungnya. Waalaikumsalam. Lah, tumben abang kemari pagi-pagi, biasanya sore bang, balas OP yang terlihat lesu dan tidak bersemangat hari itu. Elu yang tumbenan, pagi-pagi udah buka aja nih bengkel, biasanya habis beduk zuhur baru buka, ujar Bang Pian yang langsung mengulurkan tangannya untuk menyalami adiknya. Iya bang, udah sebulan bengkel sepi, buka pagi kek, buka siang kek sama saja, balas OP sambil menghela nafas panjangnya. Kalau mau rame mah gampang Pek, timbang bikin rame doang mah, balas Bang Pian sambil membakar sebatang rokok lalu mengisap asap tembakau itu dalam-dalam. Iya bang, tolongin dah biar rame lagi nih bengkel, pinta OP dengan wajah penuh harap. Gampang, besok dah kita nanggap orjen tunggal di sini, pasti rame dah ini bengkel, balas Bang Pian sambil tertawa kecil yang membuat adik satu-satunya itu merasa sangat kesal. Udah amat bang, orang serius ditanggepinya bercanda sih, seru OP dengan wajah kesalnya. Makanya P, jadi orang yang tertib, biasain buka pagi, sore tutup. Nah ini mah kagak, kadang siang belum buka, jam 12 malam baru tutup, balas Bang Pian yang mencoba menasihati adiknya. Ya bang, namanya juga bengkel, kadang kita kedatangan orang yang mau servis jam 4 sore, baru kerja sebentar, udah maghrib. Habis maghrib baru kita terusin kerjanya. Ya mau gak mau malam dah baru kelar, balas OP menjelaskan. Bukan apa bontot, kalau lu kerja sampai malam kan ngeganggu orang, wayahnya orang pada istirahat, lu masih kelontengan ngelemparin kunci-kunci, ujar Bang Pian menjelaskan. Iya sih bang, yaudah dah mulain ntar, biar OP tutup sore, besok buka pagi dah, balas OP sambil menganggukkan kepalanya. Tapi ngomong-ngomong di bengkel ini ada yang ganggu gak sih bang? Ya kali aja ada yang sengaja nutupin biar sepi, Ibu OP menanyakan tentang sesuatu yang berbau hal mistis. Coba dah ntar abang liatin, kalau dari hawanya sih emang auranya gelap, kagak kayak waktu pertama lu baru buka, balas Bang Pian menjelaskan. Selain berbincang-bincang dengan OP, Bang Pian pun berpamitan kepada adiknya untuk segera pulang ke rumahnya. Bersamaan dengan itu, datang seseorang yang hendak memperbaiki sepeda motor di bengkel milik OP. Sekitar pukul 10 pagi, Bang Pian pun sampai di rumahnya. Saat itu Bang Pian pun langsung beristirahat, karena semalam dia mendapatkan jadwal malam di restoran tempatnya bekerja kala itu. Namun sesuatu yang tidak biasa datang menghampiri Bang Pian. Ketika dia tertidur lelap, Bang Pian pun mendapatkan sebuah mimpi buruk yang tidak pernah dialami sebelumnya. Dalam tidurnya yang lelap, Bang Pian merasa tubuhnya semakin berat, seolah terjebak dalam ruangan gelap yang dingin. Kakinya seakan tidak mampu digerakkan, sementara angin dingin berembus di sekitarnya. Di kejauhan terdengar suara samar, seperti bisikan yang makin lama makin jelas. Bisikan itu memanggil namanya dengan suara serak dan bergema, membuat jantung Bang Pian berdegup kencang. Di tengah kegelapan tiba-tiba terlihat sosok bayangan seorang perempuan mendekat dengan langkah-langkah yang lambat namun pasti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kegelapan yang menyelimuti ruang di sekitar Bang Pian. Tiba-tiba sosok perempuan bergaun putih itu berhenti tepat di hadapannya. Bang Pian bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengancam, tapi dia tidak bisa melakukan apapun seperti biasanya. Dan Bang Pian juga tidak dapat melihat dengan jelas wajah dari sosok tersebut. Bang Pian hanya berdiri terpaku di tempatnya, tatapannya terkunci pada sosok perempuan bergaun putih yang kini hanya berjarak beberapa inci darinya.
Meski wajahnya masih terselubung bayangan gelap, dia bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk dari balik sosok tersebut. Suasana di sekitarnya semakin mencekam, udara terasa berat dan dingin, seolah-olah dihisap keluar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Waktu seakan berhenti, membiarkan ketakutan menggantung di udara. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, jari-jari panjang dan kurusnya bergerak lambat, namun dengan pasti mengarah ke dada Bang Pian. Bang Pian ingin bergerak menghindarinya, namun tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan, seolah-olah diikat oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Hanya matanya yang bisa bergerak, mengamati setiap gerakan sosok tersebut dengan ketakutan yang makin menjadi-jadi. Suara-suara aneh terdengar di telinganya, seperti bisikan-bisikan jauh yang semakin dekat bergaung dalam pikirannya. Ketika jari-jari kurus perempuan itu menyentuh kulit Bang Pian, rasa dingin yang luar biasa langsung menjalar dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti disiram air es yang membekukan aliran-aliran darahnya. Dingin itu begitu menusuk hingga rasanya sulit bernapas. Jantung Bang Pian berdetak pelan, seakan berhenti seiring dengan dingin yang kian merayap. Rasa takut yang tidak pernah dirasakannya kini amat sangat menguasai dirinya. Tetapi di tengah rasa takut itu, Bang Pian menyadari sesuatu yang aneh. Rasa dingin itu bukan hanya menakutkan, tetapi juga seperti merenggut sesuatu dari dalam dirinya. Seolah-olah perempuan itu bukan sekedar menyentuhnya, tetapi sedang menarik keluar sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sangat penting seperti jiwanya sendiri. Sosok perempuan itu tidak bergerak, hanya menatapnya di balik bayangan yang menyelimuti wajahnya. Sementara tangannya tetap menempel di dada Bang Pian, hingga membuat nafas Bang Pian semakin sesak dan dadanya terasa semakin berat. Di tengah kesunyian yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara retakan halus yang diikuti rasa sakit yang perlahan menyusup ke seluruh tubuhnya, hingga membuatnya nyaris tidak mampu menahan teriakan yang terjebak di tenggorokannya. Akan tetapi tepat ketika rasa sakit itu mencapai puncaknya, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Langit di atasnya yang semula gelap tiba-tiba dipecahkan oleh sesuatu yang sangat kuat. Kilatan cahaya itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap tempat di sekitarnya hancur, dan Bang Pian merasakan dirinya ditarik keluar dari kegelapan yang mencekam itu. Setelah beberapa saat, tubuh Bang Pian perlahan mulai dapat bergerak kembali. Dia menggeliat pelan, merasakan setiap otot yang tadinya terasa kaku, kini mulai merespon perintah otaknya. Rasa dingin yang menusuk di dadanya masih terasa samar, namun nafasnya mulai lebih teratur. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Bang Pian berusaha duduk di tepi tempat tidurnya. Matanya menatap kosong ke depan, karena masih dibayangi oleh sosok perempuan yang bergaun putih yang hampir merenggut jiwanya. Di tengah kebingungan dan kelelahan itu, Bang Pian tiba-tiba merasakan kehadiran aliran di dekatnya. Aura yang berbeda, bukan ancaman seperti yang baru saja dialaminya, melainkan sesuatu yang kuat namun damai. Ketika dia menoleh, sosok yang muncul di hadapannya itu adalah sosok Wiratungga, sosok makhluk spiritual yang sudah lama dikenal Bang Pian sebagai penjaga dan pelindungnya. Sosok Wiratungga berdiri tegap, sinar samar menyelubungi tubuhnya, memberikan rasa tenang yang langsung meredakan ketakutan di hati Bang Pian. Bang Pian berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Walau dia telah terbiasa menghadapi makhluk-makhluk gaib dengan kemampuan spiritualnya yang tinggi, dia tidak menyangka akan begitu tidak berdaya di hadapan sosok makhluk perempuan bergaun putih itu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekedar ancaman biasa dari dunia lain. Perempuan itu memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang bahkan mampu melumpuhkannya tanpa dapat melakukan perlawanan sedikit pun. Wiratungga menatap Bang Pian, seolah-olah memahami kebingungan yang berkecamuk dalam pikirannya. Dia tidak bicara, namun kehadirannya sudah cukup untuk memberikan jawaban. Wiratungga telah menyelamatkan Bang Pian dari cengkeraman makhluk gaib tersebut, menariknya keluar dari alam mimpi yang hampir berubah menjadi akhir kehidupannya. Bang Pian akhirnya sadar bahwa kekuatannya sendiri tidak selalu cukup untuk menghadapi segala jenis ancaman dari dunia gaib. Meski selama ini dia telah mengandalkan kekuatan batinnya, namun pertemuan dengan sosok perempuan bergaun putih itu membuktikan bahwa ada sosok makhluk gaib yang lebih kuat yang berada di luar jangkauan kemampuan spiritual manusia biasa. Dengan tatapan penuh rasa syukur, Bang Pian memandang Wiratungga.
Perasaan terima kasih dan penghormatan mengalir melalui hubungan batin yang sudah lama terjalin antara mereka. Bang Pian tahu bahwa tanpa kehadiran Wiratungga, mungkin malam ini akan menjadi akhir dari segalanya. Alhamdulillah, untung ada elu, Wir. Kalau enggak, tamat ya riwayat gua, ujar Bang Pian sambil menghela nafas panjangnya. Tapi ngomong-ngomong, ngapa gua bisa masuk alam dia tanpa gua sadari, Wir? Ibu Bang Pian menanyakan sesuatu yang sungguh membuatnya kebingungan kala itu. Sosok makhluk itu memiliki kekuatan besar yang sangat gelap, Raden. Rasa dendamnya membuat sosok perempuan itu dapat membawa siapapun ke alam tempatnya berada, dan karena itulah Raden tidak menyadarinya dan tidak mampu menggunakan kekuatan Raden, balas Wiratungga menjelaskan. Nah, terus kenapa dia nyerang gua, Wir? Emang gua salah apa? Tanya Bang Pian kepada Wiratungga. Saya sendiri belum tahu, Raden. Saya akan melakukan penelusuran dulu untuk mengetahui semuanya lebih dalam lagi, balas Wiratungga yang langsung berpamitan untuk pergi kepada Bang Pian. Wiratungga kemudian berbalik dan perlahan memudar dari pandangan Bang Pian, meninggalkannya dalam keheningan kamar yang kembali tenang. Bang Pian duduk di sana untuk beberapa saat, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Pikirannya terombang-ambing antara rasa syukur dan rasa penasaran yang mendalam. Pertanyaan yang paling mengganggunya saat itu adalah, siapakah sebenarnya sosok perempuan bergaun putih itu dan apa tujuannya mendatanginya? Dengan perasaan lelah namun lebih waspada, Bang Pian bangkit dan berjalan menuju jendela. Dia menatap keluar, memandang dunia di luar yang kini tampak begitu damai, yang bertolak belakang dengan kekacauan batinnya. Di tengah udara panas yang itu, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jawaban. Sosok makhluk gaib perempuan itu bukanlah makhluk gaib biasa. Dia adalah ancaman yang nyata, dan Bang Pian tahu bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Menjelang sore hari, ketukan pelan di pintu rumah Bang Pian membuyarkan lamunannya tentang mimpi buruk yang dialaminya pagi itu. Ketika OP datang membawa wajah cemas, Bang Pian pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. OP yang tampak gelisah tanpa menunggu lama langsung menceritakan kejadian aneh yang baru saja terjadi di bengkelnya. Bang Pian mendengarkan dengan seksama, dan semakin lama OP bercerita, semakin terasa ketegangan yang meliputi cerita tersebut. Menurut OP, siang tadi ada seorang perempuan muda yang datang ke bengkelnya untuk memperbaiki sepeda motornya. Semua tampak biasa saja pada awalnya, namun tanpa peringatan, perempuan itu tiba-tiba menjerit keras, menarik perhatian semua orang, baik yang ada di bengkelnya maupun warga sekitar. Suaranya begitu melengking dan penuh ketakutan, hingga membuat OP dan beberapa temannya yang bekerja berhenti melakukan apapun karena bingung dan panik melihat situasi yang tidak terduga itu. Perempuan itu menangis histeris, air matanya mengalir deras, tetapi matanya tidak tampak seperti seseorang yang sedang kesakitan secara fisik. Wajahnya berubah pucat, seakan ada sesuatu yang lain yang sedang merasukinya. Tanpa diduga, perempuan itu berbicara dengan suara yang berbeda, bukan suara seorang gadis muda lagi, tapi suara yang berat dan penuh amarah. Kata-katanya terpotong-potong namun jelas menyampaikan ancaman. Dia mengaku merasa tersiksa dan menderita, seolah-olah sedang menanggung beban yang luar biasa. Perempuan itu kemudian mengucapkan sesuatu yang membuat suasana di bengkel OP berubah mencekam. Dengan suara penuh dendam, dia mengatakan bahwa tubuhnya terkubur di bengkel itu, dan jika tidak ada yang membantunya menemukan bagian tubuhnya yang hilang, dia akan menyakiti semua orang di sana. Jika tidak ada yang menghiraukan apa yang telah dikatakannya kala itu, ketakutan menguasai OP, terutama karena perempuan itu tampak benar-benar kesurupan, berbicara tanpa kendali atas dirinya sendiri. OP bercerita bagaimana semua orang di bengkel langsung merinding mendengar ucapan perempuan itu. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan sekedar menyentuhnya. Mereka hanya bisa menunggu sampai akhirnya perempuan itu pingsan, kelelahan setelah mengeluarkan ancaman mengerikan itu. OP yang masih bingung dan ketakutan akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Bang Pian, berharap kakaknya bisa memberikan penjelasan atau solusi atas kejadian janggal tersebut. Bang Pian mendengarkan cerita OP dengan seksama. Sebagai seseorang yang memiliki kemampuan spiritual, Bang Pian sudah banyak menghadapi situasi gaib sebelumnya. Tetapi kabar ini membuatnya berpikir keras. Kejadian yang menimpa perempuan itu sepertinya bukan kebetulan. Terutama setelah mimpi buruk yang dia alami pagi tadi, ada sesuatu yang menghubungkan kedua peristiwa ini. Bang Pian menghela nafas panjang.
Dia tahu bahwa ini bukan sekedar kejadian biasa. Jika benar ada bagian tubuh seseorang terkubur di bengkel OP, kemungkinan besar itu adalah hasil dari perbuatan jahat dari masa lalu, atau sesuatu yang tidak pernah terungkap. Arwah yang bergentayangan karena tubuhnya tidak dikebumikan dengan layak seringkali menjadi penyebab hal-hal mengerikan seperti ini terjadi. Coba, ntar abang cari tahu lagi dah. Soalnya abang sendiri abis ngalamin kejadian yang kagak biasa tadi. Kayaknya sih ada hubungannya sama kejadian kesurupan itu, ujar Bang Pian dengan nada tegas namun tenang. Kemungkinan besar arwah perempuan itu butuh bantuan, Ibu Bang Pian menjelaskan lagi. Ope mengangguk. Meskipun wajahnya masih dipenuhi kecemasan, dia mempercayai kemampuan kakaknya. Tetapi ketakutan akan apa yang mungkin ditemukan di bengkelnya tetap menghantui pikirannya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang terkubur di sana selama ini tanpa seorang pun menyadarinya. Besok pagi dah, kita ke bengkel lagi. Biar ntar malam gua telusurin dulu, Pe, lanjut Bang Pian. Tapi lu kagak usah cerita ke emak sama baba. Ntar itu aki-aki sama nenek-nenek pada kebingungan lagi, Ibu Bang Pian lagi. Ope pun mengangguk setuju, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Dan tidak lama setelah itu Ope pun berpamitan kepada Bang Pian untuk pulang ke rumahnya. Malam itu suasana rumah Bang Pian terasa sunyi. Hanya terdengar bunyi angin yang berdesir di luar jendela. Namun di dalam rumah Bang Pian merasakan keheningan yang mencekam. Setelah mendengar cerita dari Ope, perasaannya semakin tidak menentu, terutama karena kemiripan antara sosok yang merasuki pelanggan bengkel Ope dan sosok perempuan bergaun putih dalam mimpi buruknya. Ada keterkaitan yang jelas di antara keduanya, namun ia belum bisa memahaminya secara penuh. Dengan tekad yang kuat, Bang Pian tahu bahwa malam ini adalah saat yang tepat untuk mencari jawaban. Dia harus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual karena yang akan dihadapinya bukanlah sesuatu yang biasa. Dia merasa bahwa sosok perempuan itu baik yang muncul di bengkel OP maupun yang menghantuinya di dalam mimpi, menyimpan rahasia kelam yang sudah lama terpendam. Seperti biasa, Bang Pian kemudian mengambil langkah untuk mulai bermeditasi. Setelah mensucikan diri dengan berwudu, dia duduk bersila di sebuah ruangan yang biasa dia gunakan untuk beribadah dan juga membantu orang yang membutuhkan. Bang Pian mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah dihafalnya untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menutup mata, menarik nafas panjang, dan mulai memasuki kondisi meditasi yang dalam. Hati dan pikirannya fokus mengarah pada jiwanya sendiri untuk menyelaraskan energi batinnya agar siap untuk menerima apapun yang datang. Dalam kesunyian meditasi tersebut, Bang Pian mulai merasakan hawa dingin yang tidak biasa, seolah-olah kehadiran sosok dari dunia lain mulai menyentuhnya. Dia tetap tenang meskipun tubuhnya mulai merasakan kehadiran sosok yang sama dengan yang ia temui di alam mimpi. Dalam meditasi yang semakin mendalam itu, gambaran-gambaran mulai bermunculan. Pertama-tama Bang Pian melihat sosok perempuan muda mirip dengan pelanggan bengkel OP yang kerasukan. Namun wajahnya berubah, lebih samar dan lebih tua, seperti berasal dari masa yang jauh. Dalam gambaran itu perempuan tersebut tampak menderita, tubuhnya terlihat penuh luka, dan matanya memancarkan kesakitan yang sangat menyiksa. Dia berbicara tanpa suara, namun dari gerakan bibirnya, Bang Pian bisa merasakan dendam yang amat kuat. Perempuan itu tampak bukan hanya marah karena kematiannya, tapi juga karena ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang mungkin telah dipisahkan secara paksa. Gambaran itu berubah lagi. Kali ini Bang Pian melihat sebuah tempat yang sangat dikenalnya. Tempat itu tidak lain adalah bengkel milik OP. Tapi dalam pandangan spiritualnya, bengkel itu tampak berbeda. Tanah di bawahnya terasa berat, seolah menyimpan rahasia gelap yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Kemudian bayangan tanah yang digali muncul dalam pikirannya, dan di situ dia melihat sesuatu yang terkubur dalam tanah, seperti sebagian tubuh atau sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang menghubungkan arwah perempuan tersebut dengan dunia ini. Tidak lama kemudian Bang Pian pun dibuat terkejut oleh kemunculan sosok perempuan bergaun putih, sosok yang membawanya ke alam lain dalam mimpinya pagi tadi. Dia berdiri di kejauhan, menatapnya dengan tatapan yang hampa namun penuh kekuatan. Sosok itu tidak berbicara, tetapi Bang Pian tahu perempuan ini adalah kunci dari misteri yang lebih besar.
Ada sesuatu di balik pertemuan mereka, sesuatu yang masih tersembunyi dalam bayang-bayang. Dengan nafas teratur, Bang Pian membuka mata dan tersadar dari meditasinya. Keringat dingin membasahi dahinya. Meskipun ruangan itu kini terasa lebih hangat, dia tahu apapun yang terjadi di bengkel OP bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan semata. Arwah perempuan itu sedang mencari keadilan, mencari penyelesaian dari apa yang menimpanya, dan kini semua itu berujung pada Bang Pian. Seolah-olah dia telah dipilih untuk menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Bang Pian yang sudah tersadar dari meditasinya mulai merasakan kehadiran sosok makhluk gaib yang sangat dikenalinya dari arah belakangnya. Dan ketika perlahan dia menoleh, di sana berdiri dua sosok makhluk gaib yang telah lama menjadi pendamping spiritualnya, yaitu sosok Wiratungga dan Kemamang Abang. Keduanya adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar dan sering membantu Bang Pian dalam berbagai masalah dunia gaib. Namun kali ini ekspresi mereka tidak seperti biasanya. Wiratungga dengan sosok yang gagah dan penuh wibawa, serta Kemamang Abang yang selalu berwajah tenang, tampak sedikit tegang dan khawatir. Bang Pian bisa merasakan ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Mata mereka tertuju pada sosok perempuan bergaun putih yang berdiri agak jauh dari tempat mereka berada. Sosok yang baru saja menghampiri Bang Pian dalam meditasinya. Perempuan itu tampak diam, tetapi kehadirannya menciptakan ketegangan yang nyata. Meski sosoknya terlihat tidak bergerak, tapi ada kekuatan mengerikan yang terpancar darinya. Kekuatan yang bahkan membuat dua makhluk gaib kuat seperti Wiratungga dan Kemamang Abang merasa waspada. Wiratungga melangkah maju mendekati Bang Pian sambil tetap memantau sosok perempuan itu dengan mata tajam. Suaranya tenang namun penuh peringatan ketika dia berbicara dalam batin Bang Pian. Makhluk ini bukan sembarangan, Raden. Dia memiliki kekuatan yang berakar pada dendam yang sudah lama terpendam. Ini bukan hanya tentang arwah yang tersesat, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih kelam dari itu semua, ujar Wiratungga dengan tegas. Kita sudah pernah berurusan dengan banyak makhluk gaib, tapi yang ini sangat berbeda, saut Kemamang Abang yang kali ini menunjukkan mimik wajah yang sangat serius. Perempuan itu menguasai sesuatu yang kita tidak bisa anggap remeh. Dia terikat pada sesuatu yang mengerikan di tempat ini, Imbu Kemamang Abang menjelaskan. Bang Pian mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika dua sosok gaib ini merasa khawatir, berarti masalah yang dihadapi kali ini jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dia hadapi sebelumnya. Sosok perempuan bergaun putih itu tidak hanya sekedar arwah yang mencari pertolongan. Dia adalah entitas yang terjebak dalam lingkaran dendam yang mungkin telah berlangsung lama. Dan kekuatan yang dipancarkannya berasal dari penderitaan yang tidak terungkap. Bang Pian mulai menyadari bahwa makhluk itu bisa jadi lebih dari sekedar korban. Sosok tersebut mungkin adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan masa lalu yang kelam. Perempuan itu bisa jadi perempuan penjaga atau bahkan pelaku dari sesuatu peristiwa tragis yang terjadi di masa lalu, yang energinya terus terperangkap di bengkel OP dan tempat-tempat lain yang terhubung dengan kejadian mistis tersebut. Melihat kekhawatiran pada kedua pendamping spiritualnya itu, Bang Pian tahu bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Wiratungga dan Kemamang Abang biasanya adalah sosok yang paling berani dan tegas dalam menghadapi ancaman gaib. Tetapi kali ini mereka menunjukkan kehati-hatian yang tidak biasa. Ini adalah tanda bahwa Bang Pian perlu mempersiapkan diri lebih baik, karena dia mungkin akan menghadapi kekuatan yang tidak terduga. Kalau gitu kita harus cari tahu siapa dia dan apa yang sebenarnya terjadi, balas Bang Pian kepada kedua pendampingnya. Udah kepalang tanggung, Wir. Kita udah kagak bisa atret mundur lagi. Sekarang ini udah ngelibatin sesuatu yang lebih besar dari sekedar arwah tersesat, imbu Bang Pian dengan mantap. Wiratungga dan Kemamang Abang mengangguk, tanda jika ia menyetujui apa yang sedang dipikirkan oleh Bang Pian. Keduanya tetap menatap dengan tajam pada sosok perempuan itu, seolah menanti sesuatu yang besar yang akan menyerang mereka. Saat Bang Pian hendak mengajukan pertanyaan kepada sosok perempuan bergaun putih itu, tiba-tiba angin besar berhembus dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Seakan-akan kekuatan itu datang dari dunia lain. Angin itu begitu kuat hingga tubuh Bang Pian terasa terhempas dan dalam sekejap kesadarannya berubah. Tubuhnya masih di tempat,
tapi sukmanya tiba-tiba terasa terangkat oleh energi yang sangat besar. Bang Pian yang sudah terbiasa menggunakan ilmu meraga sukma menyadari bahwa saat itu sukmanya telah dibawa ke alam gaib. Tanpa melalui meditasi mendalam seperti biasanya, di alam itu semuanya terasa aneh bagi Bang Pian yang sudah terbiasa masuk ke alam gaib. Langit tampak berwarna kelabu, namun kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Selain itu, angin yang berembus seolah membawa bau kematian yang berdesir lembut di telinga. Ketika Bang Pian mencoba menenangkan dirinya dan memahami di mana dia berada, sosok perempuan bergaun putih itu muncul di hadapannya. Kali ini perempuan itu tampak lebih jelas, wajahnya pucat pasi, auranya terasa begitu dingin, menyelimuti tempatnya berada dan terasa semakin kuat. Seolah-olah seluruh alam ini adalah cerminan dari penderitaan dan dendamnya. Perempuan itu berdiri di tengah-tengah kabut, tanpa ekspresi, namun matanya yang hampa menatap Bang Pian dengan tatapan yang tidak biasa. Dia tidak berbicara, tetapi melalui tatapan itu Bang Pian bisa merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Perasaan aneh itu membuatnya merasa diintai, seolah-olah perempuan ini adalah bagian dari alam gaib yang penuh dengan misteri dan tidak terpecahkan. Setelah beberapa saat, perempuan bergaun putih itu akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu yang samar. Bang Pian mengikuti arah gerakan dari tangan yang ingin menunjukkan sesuatu itu. Dan betapa terkejutnya Bang Pian ketika tiba-tiba saja dia melihat seorang perempuan muda tergeletak di tanah dengan sebilah keris hitam yang menancap di bagian perutnya. "Sudah ratusan tahun aku berada di tempat ini bersama keris pusaka hitam itu yang membuatku terbelenggu," ujar sosok makhluk gaib tersebut. "Aku tahu kau memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu aku mengikuti energimu dan membawamu ke tempat ini semata-mata hanya untuk meminta bantuanmu," imbu sosok perempuan itu lagi. Tidak seperti biasanya, Bang Pian yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib tidak mampu berkata apapun kala itu. Lidahnya terasa keluh dan sulit untuk diajak berbicara. Tapi Bang Pian tahu jika sosok makhluk gaib tersebut hanya ingin bebas dan kembali ke alamnya dengan tenang, tanpa terbelenggu di tempat itu bersama keris pusaka yang terlihat menancap di bagian perutnya itu. Dia menatap sosok perempuan bergaun putih itu dengan penuh kehati-hatian. Kini sesuatu yang sebelumnya kabur mulai tampak jelas di hadapan Bang Pian. Keris itu terlihat kuno, berukir rumit, dan penuh dengan aura mistis yang mengerikan. Sepertinya keris tersebut dipasang dengan tujuan tertentu, mungkin sebagai alat untuk menahan arwah atau untuk mengunci sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dendam yang terpancar dari sosok perempuan itu bukan hanya karena kematiannya yang tragis, tetapi juga karena pengkangan yang tidak pernah memungkinkannya menemukan kedamaian. Keris itu adalah simbol dari penderitaannya, benda yang mengikat jiwanya pada dunia ini, memaksanya untuk terus berada di tempat ini dalam kesakitan. Bang Pian bisa merasakan keinginan kuat dari sosok perempuan itu. Dia hanya ingin terbebas. Arwahnya tersiksa oleh keris yang menusuk perutnya dan dia tidak bisa bergerak maju ke alam selanjutnya. Bang Pian pun mulai mendengar suara perempuan itu bergema dalam kepalanya. Meski mulutnya tidak bergerak, suara itu lemah namun penuh dengan rasa putus asa dan penderitaan. "Tolong, pisahkan tubuhku dari keris itu," katanya pelan namun tegas. "Biarkan tubuhku tetap di sana, asal kau ambil keris pusaka itu." Bang Pian terdiam, hatinya berkecamuk. Perempuan itu meminta sesuatu yang tampak sederhana. Namun Bang Pian tahu bahwa keris pusaka yang menancap di tubuhnya bukan sekedar benda biasa. Itu adalah simbol kekuatan gelap, pusaka yang mengikat arwahnya pada dunia ini. Dan mungkin juga menjadi sumber dari masalah yang terjadi di bengkel OP. Namun di balik permintaan itu, Bang Pian merasakan kesungguhan. Arwah perempuan itu ingin bebas dari penderitaan yang dia rasakan selama ini. Keris pusaka tersebut telah memenjarakan jiwa dan raganya di antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan memisahkan keris itu dari tubuhnya, membiarkannya kembali ke alamnya dengan damai. Bang Pian menganggukkan kepalanya dengan tegas, sebuah tanda bahwa dia siap dan menyanggupi permintaan sosok perempuan bergaun putih itu. Meski ada keraguan yang menggelayut di benaknya, dia tahu bahwa keris pusaka tersebut harus ditemukan dan dicabut
untuk membebaskan arwah perempuan itu dari penderitaan abadi. Setelah mendapatkan jawaban dari Bang Pian, sosok perempuan tersebut lalu mengembalikan sukma Bang Pian ke tubuhnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan ketika Bang Pian kembali dari alam gaib, dia merasa tubuhnya masih berat oleh beban energi mistis yang dia rasakan selama pertemuan tersebut. Namun semangatnya tetap terjaga. Dia tahu langkah selanjutnya mencari keris pusaka yang dikatakan tertancap di tubuh perempuan itu. Dari segala petunjuk yang diberikan, keris tersebut mungkin terkubur di sekitar tempat bengkel OP berada. Lokasi itu bukan kebetulan menjadi titik masalah, melainkan tempat di mana sejarah kelam terhubung dengan arwah perempuan tersebut. Keesokan harinya Bang Pian menuju ke bengkel OP dengan langkah mantap. OP yang sudah mengetahui ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu tampak cemas, namun mempercayakan sepenuhnya kepada kakaknya. "Cara ngambil kerisnya gimana, Bang? Kalau benar keris itu ada di sini," tanya OP dengan nada khawatir. "Ya digali lah. Orang kerisnya ada di bawah tanah," balas Bang Pian dengan santainya. Dengan hati-hati Bang Pian mulai berjalan mengelilingi area bengkel. Dia merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di bawah permukaan tanah. Dengan menggunakan mata batinnya, Bang Pian mencoba merasakan sumber energi itu, mencoba menangkap petunjuk tentang keberadaan keris pusaka yang dicari. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawahnya menyimpan rahasia yang enggan diungkap. Setelah beberapa saat, Bang Pian merasakan sebuah titik tertentu yang terasa berbeda. Dia berhenti dan dengan lembut menyentuh permukaan tanah dengan telapak tangannya. Ada energi kuat yang memancar dari tempat itu, energi yang seakan-akan berteriak meminta untuk dibebaskan. "Alhamdulillah, dia ada di sini rupanya. Mudah-mudahan aja kagak dalam," seru Bang Pian yang membuat OP pun merasa sangat lega. "Bismillah ya, lu gali dape, di sini nih," imbu Bang Pian sambil menepuk-nepuk lantai keramik yang ada di dalam bengkel OP. "Lantar kalau yang punya kontrakan tahu, saya bisa diomelin, Bang," keluh OP yang merasa bingung kala itu. "Ya ntar lu rapin lagi, yang penting kan usaha lu aman di sini, dan mudah-mudahan bisa rame lagi," balas Bang Pian dengan mantap. Tanpa membuang waktu, OP pun langsung menutup pintu rolling door bengkelnya dan bersama salah seorang temannya bekerja, OP mulai menggali perlahan-lahan. Sementara itu Bang Pian berjaga di luar bengkel dan mengawasi dengan mata batinnya. Setiap sekop tanah yang dipindahkan membuat aura di sekitarnya semakin kuat. Dan akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, ujung gagang keris pusaka itu mulai terlihat di antara tanah yang tergali. Keris itu tampak kuno, penuh dengan ukiran rumit yang energi gelapnya mengalir dari bilahnya. Bang Pian tahu inilah yang menahan arwah perempuan itu terperangkap selama ini. Dengan hati-hati Bang Pian mencabut keris itu dari tanah. Saat keris itu terangkat, udara di sekitar mereka terasa lebih ringan, seolah-olah sesuatu yang berat telah diangkat. Namun, Bang Pian tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dia harus menyelesaikan semuanya untuk memastikan arwah perempuan itu benar-benar terbebas. Sesampainya di rumah, Bang Pian pun menyiapkan dirinya untuk kembali melakukan meditasi di dalam kamarnya. Dia mengatur posisi tubuhnya dan memejamkan mata. Perlahan dia mulai mengatur nafasnya, menenangkan pikirannya, dan memusatkan seluruh energinya untuk memasuki alam spiritual. Seperti yang sudah sering dilakukan, Bang Pian berusaha melepaskan sukmanya dari tubuh fisiknya agar dapat menjelajah ke alam gaib dan bertemu dengan sosok makhluk yang selama ini terbelenggu oleh keris pusaka. Perlahan tapi pasti Bang Pian merasakan dirinya semakin terlepas dari tubuh fisiknya. Sukmanya terasa ringan, melayang-layang di antara dimensi yang berbeda. Suara-suara dunia nyata mulai memudar, digantikan oleh keheningan yang dalam dan misterius. Alam gaib kembali menyambutnya dengan kabut tebal dan suasana sunyi yang mengiringi perjalanannya. Setelah beberapa saat melayang dalam kegelapan yang samar, Bang Pian akhirnya melihat sosok perempuan itu di kejauhan. Kali ini perempuan tersebut tampak berbeda. Gaun putihnya yang tadi pudar dan compang-camping kini terlihat lebih bersih dan bercahaya. Tidak ada lagi aura dingin dan mencekam yang menyelimutinya. Sebaliknya, perempuan itu tampak tenang, seolah-olah beban berat yang selama ini menekannya telah hilang lenyap. Bang Pian mendekat dengan hati-hati. Sosok perempuan itu menatapnya, dan kali ini wajahnya tidak lagi diselimuti kabut tebal yang menyembunyikan ekspresinya.
Ada perasaan syukur di matanya meskipun dia tetap terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun tanpa kata-kata, Bang Pian bisa merasakan apa yang ingin disampaikan oleh sosok itu. Perempuan itu tampak lebih damai, seolah-olah akhirnya mendapatkan kebebasan yang telah lama dia dambakan. Tidak ada lagi rasa sakit atau dendam yang tergambar di wajahnya. Bang Pian tahu pencabutan keris pusaka itu benar-benar telah membebaskannya dari penderitaan yang selama ini mengikat arwahnya di dunia ini. Setelah beberapa saat perempuan itu mengangguk pelan, sebagai tanda terima kasih, Bang Pian membalas anggukan itu. Merasa lega bahwa tugasnya sudah selesai, sosok perempuan itu kemudian perlahan mulai memudar, menghilang ke dalam kabut yang mengelilingi mereka. Sebelum hilang sepenuhnya, perempuan itu menatap Bang Pian untuk terakhir kalinya, memberi isyarat bahwa dia kini telah bebas dan dapat kembali ke alamnya dengan damai. Bang Pian menarik nafas panjang, dan seiring dengan lenyapnya sosok perempuan itu, dia merasakan bahwa tempat ini menjadi lebih ringan dan terang. Beban yang sebelumnya menyelimuti alam gaib ini kini sudah tiada. Dengan perasaan lega, dia pun memutuskan untuk kembali ke tubuhnya di dunia nyata. Ketika Bang Pian membuka matanya, dia merasa damai. Meditasi itu memberinya kepastian bahwa makhluk gaib perempuan tersebut telah terbebas, dan dendam yang selama ini membelenggunya sudah terlepaskan. Bang Pian tersenyum tipis. Tugasnya kali ini telah selesai, dan dia tahu bahwa arwah perempuan itu akhirnya telah menemukan ketenangan yang selama ini dia cari. Setelah semua tugasnya selesai dan arwah perempuan itu telah terbebas dari belenggunya, Bang Pian kembali menemui Ope. Dia menyadari bahwa meskipun masalah gaib sudah terselesaikan, Ope dan bengkel miliknya masih membutuhkan perlindungan dan berkah secara spiritual. Bang Pian memutuskan untuk memberikan beberapa nasihat kepada adiknya dengan tujuan menjaga kedamaian dan kesejahteraan tempat tersebut. Tanpa membahas lebih jauh tentang kejadian mistis yang baru saja terjadi, terutama mengenai keris pusaka yang kini berada di tangannya, Bang Pian meminta agar Ope tidak menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada siapapun. Keberadaan keris tersebut dan peristiwa yang terjadi di bengkel itu lebih baik disimpan rapat-rapat demi menghindari kepanikan atau kecurigaan dari orang-orang sekitar. Bagi Bang Pian, yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata tanpa menambah masalah yang tidak perlu. Selain itu, Bang Pian juga meminta agar Ope segera mengadakan pengajian di bengkel. Dia menyarankan agar pengajian itu tidak hanya sebagai bentuk rasa syukur atas usahanya, tetapi juga untuk mendoakan arwah-arwah yang telah mendahului mereka. Dengan menggelar doa bersama, diharapkan segala energi negatif yang mungkin masih tersisa bisa terhapus, digantikan dengan berkah dan perlindungan dari Allah SWT. Bang Pian meyakini bahwa usaha Ope akan berjalan lebih lancar dan tenang jika dilandasi dengan niat baik dan dilindungi melalui doa. Pengajian itu juga menjadi sarana untuk meminta keberkahan atas rezeki yang diperoleh dari usaha bengkel, agar apapun yang dikerjakan di sana selalu dalam ridho dan rahmatnya. Meski Ope mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi, Bang Pian merasa adiknya akan mengikuti nasihat ini karena keyakinan mereka pada pentingnya spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu Bang Pian meninggalkan Ope dengan hati yang lebih tenang. Dia membawa keris pusaka tersebut dengan penuh tanggung jawab, sadar bahwa benda itu bukan sembarang pusaka. Keris tersebut menyimpan kekuatan yang bisa saja membahayakan jika tidak ditangani dengan benar. Dan kini tugasnya adalah memastikan bahwa keris itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Meski takdir membawanya untuk terlibat dalam berbagai urusan gaib, Bang Pian selalu berusaha menjaga keseimbangan antara kedua alam, sembari tetap menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan dan rasa syukur. Bengkel Ope kini bukan hanya sekedar tempat usaha, tetapi juga tempat yang telah melalui sebuah perjalanan spiritual yang berat. Dengan pengajian yang akan diadakan, tempat itu diharapkan bisa menjadi lebih damai, membawa keberkahan bagi Ope dan keluarganya. Sementara itu, Bang Pian melangkah pulang merasa bahwa satu lagi tugas telah dia selesaikan, meski mungkin perjalanan spiritualnya belum berakhir. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.
Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.